tentang beberapa pribadi dalam Alkitab, yaitu mereka yang sangat menonjol secara rohani, secara iman, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mulai dari Nuh, Abraham, Musa, Yosua, saya kira saudara masih ingat, sampai kepada Daud yang sudah kita pelajari, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan itu menunjukkan bahwa mereka semua adalah manusia biasa, sama dengan kita. Betapa hebatnya seseorang yang kita sudah pelajari, tetap dia adalah manusia juga yang punya kekurangan, yang punya kekurangan. Sebab itu jangan pernah kita lalu berpikir, waduh, coba saya seperti Nuh, seperti Musa, seperti Abraham. Jangan lupa, dari segala kelebihan dan kehebatan mereka, mereka juga punya kelemahan dan kekurangan yang tentu tidak ingin kita miliki kekurangan dan kelemahan itu. Nah, dari sejumlah orang-orang yang sudah kita pelajari, tentu ada hal-hal positif secara rohani, karakter mereka yang dapat kita teladani, yang dapat kita contohi, kita lakukan. Tidak supaya kita menjadi sama dengan mereka, tidak. Tetapi sore hari ini kita akan mulai dengan apa yang saya sebut sebagai pengenalan kepada satu pribadi yang sempurna. Itu jauh lebih penting dari sekedar kita mengenal orang-orang tertentu yang pernah dipakai Tuhan secara luar biasa. Seperti saya sudah katakan tadi, mereka semua masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, lebih dari semua itu, maka kita perlu belajar mengenal, mengetahui secara sempurna tentang pribadi yang sempurna itu, yang pernah ada di dunia ini, yang tidak ada yang sama dengan dia. Tetapi kita sedang diproses menuju kepada pribadi itu menjadi sama dengan dia. Karena itu Alkitab katakan dia adalah menjadi ukuran satu-satunya bagi kita. Yang saya maksud tidak lain adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Maka patutlah kalau kita harus mempelajari lebih dalam supaya kita mengetahui dan mengenal dia lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Kita berangkat dari surat Petrus, 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Jadi pelajaran kita sore ini adalah pengenalan kepada Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18, begini firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebelum ayat 18, ayat 17, di sana ada satu peringatan supaya kita jangan terseret kepada berbagai kesesatan.
supaya terhindar dari kesesatan itu, saudara, ayat 18 katakan, bertumbuhlah dalam pengenalan kepada Yesus Kristus. Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang punya pengetahuan, pengenalan yang benar, yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, tidak akan mudah terseret dengan berbagai kesesatan. Karena sekarang ada begitu banyak penafsiran, ya, pendapat tentang berbagai hal, bahkan menyinggung tentang pribadi daripada Yesus. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada pengajaran di Amerika sana bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Bukankah ini sesuatu yang sangat berbahaya? Tapi kalau kita punya pengenalan yang benar, saudara, kita tidak mungkin terseret dengan pemahaman yang sesat itu. Ya. Kembali kepada 2 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kata pengenalan di sini dalam bahasa Greka disebut gnosis. Ya. Dalam bahasa Inggris disebut knowledge, pengetahuan. Ya. Dari kata ginosko, pengetahuan. Jadi bukan sekedar pengenalan, tetapi pengenalan yang berangkat dari pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Supaya kita jangan jadi sama dengan bangsa Israel yang dalam kitab Nabi Hosea dikatakan, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan tentang Allah. Menolak pengetahuan tentang Allah. Ya. Umatku dibinasakan. Ya. Karena mereka menolak pengetahuan yang benar tentang Allah, sehingga mereka begitu mudah terseret dengan berbagai penyembahan berhala. Jadi seolah-olah Allah itu sama saja dengan berhala. Di satu pihak mereka menyembah Allah, di pihak lain mereka juga menyembah berhala. Itu artinya mereka tidak punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Sehingga dalam bagian kitab Yesaya Tuhan katakan, dengan siapa kamu mau samakan aku? Dengan siapa? Nah, baik. Jadi pengenalan kepada Kristus ini adalah pengetahuan yang benar kepada Yesus Kristus. Nah, karena itu pengenalan kepada Yesus Kristus kita harus mulai daripada pengenalan di dalam kemanusiaannya. Pengenalan dalam kemanusiaannya. Karena apa? Dia pernah dilahirkan ke dalam dunia ini sebagai manusia yang sempurna. Sebagai manusia yang sempurna. Satu-satunya yang pernah lahir dan ada di dunia ini. Manusia yang sempurna hanyalah Yesus Kristus. Nah, karena itu bagian yang pertama kita akan lihat bahwa kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia telah dinyatakan Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Allah sendiri yang memberi pernyataan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa,
Dan masing-masing pihak telah menerima hukuman dari Allah atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Maka setelah hukuman itu diberikan, Tuhan Allah katakan, ya, Tuhan Allah berbicara kepada manusia dan kepada ular itu yang adalah iblis. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan, perseteruan antara engkau dan perempuan, antara iblis dengan wanita. Siapa itu? Hawa. Ya. Dengan perempuan ini, antara keturunanmu, yaitu keturunan iblis, dan keturunan daripada perempuan itu. Keturunan daripada perempuan itu, dari Hawa, akan meremukkan kepalamu. Ini suatu pernyataan langsung dari Allah sendiri, bahwa keturunan dari perempuan, dari Hawa, akan meremukkan kepala daripada iblis. Itu jauh sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah memberi pernyataan tentang keturunan daripada Hawa itu, keturunan dari perempuan itu akan lahir di dunia ini yang akan menghancurkan kepala daripada iblis itu. Dan ini pernyataan langsung dari Allah. Yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah kelahiran Yesus ke dalam dunia. Akan ada kelahiran keturunan daripada wanita itu yang akan menghancurkan iblis itu. Berikut salah satu perjanjian Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Mulai daripada ayat 2 dan ayat 3, di situ ada 7 perjanjian Allah kepada Abraham. Dan yang ketujuh, Tuhan katakan, olehmu, dalam terjemahan lama dikatakan di dalammu. Ya. Apa yang dimaksud olehmu dan di dalammu? Ya. Dalam terjemahan lain itu disebutkan benihmu, dari benihmu, dari keturunanmu, semua bangsa di bumi akan beroleh berkat. Jelas yang dimaksud firman Allah berkat di sini adalah keselamatan. Jadi perjanjian ini berbicara tentang melalui keturunan Abraham, Yesus Kristus akan dilahirkan ke dalam dunia ini untuk menjadi berkat keselamatan bagi seisi dunia, bagi segala bangsa, termasuk kita. Katakan amin. Itu hal yang kedua tentang pernyataan Allah kepada Abraham melalui perjanjian. Ya. Kalau kita lihat dari mulai ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada 7 berkat yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Dan yang ketujuh adalah berkat keselamatan melalui keturunan Abraham secara manusia. Keturunan secara manusia. Karena itu dalam Matius pasal 1 ayat yang kedua, ayat 1 dan ayat 2,
Matius 1 ayat 1 dan 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan seterusnya. Ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus lahir. Seluruhnya 42 keturunan mulai dari Abraham sampai Yesus lahir. Ini penggenapan dari Kejadian 12 ayat 3. Jadi secara jelas Alkitab menulis tentang keturunan itu, silsilah itu. Baik, kita lanjut. Yang berikut, bahwa kelahiran Yesus telah dinubuatkan. Tadi yang kita lihat, yang pertama, kelahiran Yesus itu sudah dinyatakan, diberi pernyataan oleh Allah. Baik kepada Hawa, ya, kemudian kepada Abraham. Ya. Dan janji itu kemudian diteruskan kepada Ishak dan Yakub. Nah, yang berikut, kelahiran Yesus kemudian dinubuatkan oleh nabi-nabi, oleh para nabi. Ya. Ada sejumlah nabi dalam perjanjian lama yang telah menubuatkan kelahiran Yesus. Dan yang paling banyak menubuatkan kelahiran Yesus adalah Nabi Yesaya. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Dalam terjemahan lain, seorang perawan muda. Dan itu sudah digenapkan dalam perjanjian baru. Ya. Dalam Matius 1 ayat 23, orang menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Sudah dinubuatkan. Tidak ada kelahiran seperti itu di dunia. Ya. Allah sendiri memberi pernyataan tentang kelahiran itu. Dan pasti pernyataan Allah itu tidak bisa dibantah dan tidak bisa digagalkan oleh apapun dan siapapun. Dan itu sudah menjadi kenyataan. Dan apa tujuan dari kelahiran Yesus? Allah juga sudah memberi pernyataan. Untuk apa? Menghancurkan iblis itu. Nah, kemudian melalui nabi-nabi, pernyataan dari Allah melalui nabi-nabi yang kemudian menubuatkan kelahiran Yesus. Salah satu yang kita sudah baca tadi, bahwa Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu pertanda, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia dinamai Immanuel. Hanya bahwa dalam perjanjian lama nama Yesus tidak atau belum sekalipun disebutkan. Sebab nama Yesus itu nanti disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Yusuf dan Maria. Ya. Dalam perjanjian lama tidak sekalipun itu disebutkan. Yakub dalam pergumulannya dengan malaikat Tuhan yang tidak lain itu adalah Yesus. Ya. Dalam Kejadian pasal 28 itu 31, 32. Dalam satu pergumulan itu Yakub lalu bertanya
kepada malaikat Tuhan, siapa namamu? Tetapi dia hanya dijawab, mengapa engkau bertanyakan namaku? Itu saja. Kemudian Manoah dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6, ketika memberitahu kepada Manoah dan istrinya bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Simson, mereka sempat bertanya, siapakah namamu? Malaikat Tuhan menjawab mereka adalah, nama itu ajaib. Jadi tidak disebutkan namanya. Karena nanti sampai pada kelahiran Yesus barulah nama itu dinyatakan. Tetapi yang ada dalam kitab Yesaya ini adalah sebutan kepada namanya disebut Immanuel, yang kemudian menjadi kenyataan dalam Matius pasal 1 ayat 23, dia akan disebut orang dengan Immanuel. Berikut Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9 ayat 5 dan ayat 6. Ini pun masih merupakan nubuatan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang seorang anak, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Betapa hebatnya dia yang dinubuatkan itu sehingga dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut penasihat ajaib. Tidak pernah ada manusia di dunia ini yang dinubuatkan seperti itu selain Yesus Kristus. Kenapa saya perlu mulai dari perjanjian lama untuk pengenalan kita yang benar kepada Yesus Kristus, supaya nanti dalam perjanjian baru kita akan sampai kepada penggenapan dari apa yang kita pelajari dari perjanjian lama itu. Bahkan tempat di mana Yesus dilahirkan pun sudah dinubuatkan. Mika pasal 5 ayat 1. Coba kita lihat. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tempat kelahirannya pun sudah dinubuatkan. Kiranya dari pemahaman kita mulai dari perjanjian lama ini, saudara, sungguh-sungguh akan memperkokoh iman kepercayaan kita kepada Yesus berdasarkan pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus, dan tidak akan tergoyahkan dengan apapun. Satu-satunya kelahiran di dunia ini di mana Allah memberi pernyataan langsung, dan merupakan satu pernyataan melalui perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian dinubuatkan oleh nabi-nabi. Dalam kitab Mazmur ada banyak nubuat di sana tentang Yesus, tentang kelahiran. Bahkan nubuatan sampai kepada kematiannya. Yesaya pasal 53 menubuatkan tentang penderitaannya, pengorbanannya, yang mempunyai makna
rohani yang luar biasa bagi kita. Yesus adalah pribadi sentral mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Sebab itu kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 Yesus katakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Dia ada pribadi sentral. Tidak ada lain kecuali Yesus. Karena itu kita tidak perlu mempersoalkan soal keyakinan orang lain. Kita tidak perlu mempersoalkan itu. Bahwa mereka punya Allah yang lain, silakan. Allah mereka itu sama dengan yang ditemukan oleh Rasul Paulus di Athena. Dia lagi jalan-jalan di kota, dia ketemu satu monumen yang bertuliskan, "Kepada Allah yang tidak kami kenal." Yang tidak kami kenal. Banyak orang menyebut Allah, tapi mereka sebenarnya tidak mengenal dan tidak mengetahui. Nah, kita tidak perlu urus itu. Bahwa mereka juga bilang mereka punya sorga mereka itu lain dengan sorga kita, beda. Saya juga tidak tahu itu sorga mereka ada atau tidak, ya mereka saja yang tahu. Nah, jadi dari perjanjian lama, kelahiran Yesus sudah ada dalam pernyataan daripada Allah. Menjadi salah satu perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian dinubuatkan. Baik dalam kitab Mazmur, kitab nabi-nabi, bahkan sampai tempat kelahirannya pun sudah dinubuatkan. Dan itu semua tepat terjadi. Tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Sampai kepada waktu dan saat di mana dia dilahirkan sudah dinubuatkan dan jadi tepat pada waktunya. Galatia 4 ayat 4 katakan, tatkala genap waktunya, masanya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk dalam syarat Taurat. Pada waktunya, pada masanya. Tuhan yang menetapkan. Apa yang dinubuatkan dari perjanjian lama, semua digenapkan tepat. Tidak ada yang meleset. Walaupun saat tempat di mana Yesus dilahirkan sangat tidak memadai secara manusia. Sangat tidak menunjang, tidak menguntungkan secara manusia. Tapi itulah waktunya Tuhan. Itulah waktunya Tuhan. Seringkali jawaban Tuhan dalam kehidupan kita, dalam persoal masalah atau kebutuhan kita apapun itu, saudara, seringkali Tuhan menjawab kita, mungkin kita berkata rasanya tidak tepat waktunya. Tapi selalu kita pahami bahwa Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dulu situ dan kita akan lanjutkan nanti.